Dia adalah wanita paling berkelas di Hong Kong. Legenda mengatakan bahwa pemuda tampan dan berbakat dari setengah seluruh Hong Kong ini semua menginjakan kaki di kamarnya. Tapi hanya sendiri pria ini yang masuk kali ini tidak sederhana. Dia adalah pacar yang dibawa pulang oleh keponakannya. Pada saat itu, Ibu Luong sedang berdiri di lantai kedua dan sedang menatap kebayangan kedua orang di bawah. Di hatinya tiba-tiba punya rencana untuk membagi dua orang itu. Dia mengambil waktu keponakannya sedang menyanyi di panggung. Dia kemudian mengundang pacar cucunya keluar untuk minum alkohol. Ibu Luong memberikan tatapan cinta. Seluruh tubuh memancarkan pesona yang fatal. Pacar Filong sudah meninggalkannya dari lama. Bahkan satu detik juga tidak ada cara untuk berhenti melihat Ibu Luong. Ibu Luong melihat waktunya sudah matang. Dengan cepat membawanya ke lantai kedua hotel. Setelah awan hujan, keduanya sangat puas. Ibu Luong segera menyuruh sang pelayan untuk mengantar dia keluar. Dapat kesempatan kali ini, pacar Filong sudah tidak peduli dengan dia lagi. Tanpa ampun harus meninggalkannya. Bahkan Ibu Luong bikin seperti itu. Sebenarnya punya niat sendiri. Tepat pada beberapa hari yang lalu, Filong masih adalah murid yang biasa. Karena ingin punya uang untuk tinggal di Hong Kong untuk melanjutkan studinya. Jadi dia menyembunyikan ayahnya. Biarkan menemukan sang bibinya yang sangat kaya. Reputasi bibinya di kampung tidak bagus. Untuk waktu yang lama, ayahnya selalu melarangnya untuk berinteraksi dengan Ibu Luong. Awalnya, Ibu Luong sama sekali tidak berniat menahan Filong di sini. Dia juga tidak berencana ada hubungannya dengan kampung halamannya. Tapi sahabat Ibu Luong adalah pedagang kaya bernama Tu Do Hiep. Hanya dengan melihat, dia puas dengan cucu Filong. Ibu Luong segera mengenali kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Karena dia ingin menyenangkan pedagang kaya Tu Do Hiep, dia harus menahan Filong di rumahnya. Dan sang wanita yang Tu Do Hiep suka. Ibu Luong berkata apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan siapapun mencurinya. Jadi dia baru menggunakan trik ini. Mengejar-pengejar Filong dari sisinya. Filong sudah tinggal di rumah bibinya adalah Bibi Luong. Makan makanan enak yang dia belum pernah makan. Lemari penuh dengan semua jenis gaun cantik. Semua hal ini. Semua kemewahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tunggu sampai Ibu Luong selesai berurusan dengan pelanggan di rumah. Segera membantu Filong mengukur seluruh tubuhnya untuk membuat setelan kelas tinggi. Pada awalnya Filong benar-benar tidak ingin bertemu dengan Tu Do Hiep. Tetapi tinggal di rumah orang lain, dia tidak bisa tidak menundukkan kepala. Filong mengandalkan bahasa Inggris yang fasih. Sudah di sebelah Tu Do Hiep sebagai penerjemah. Sekaligus wajahnya cantik. Juga dapatkan menyayangi dari Tu Do Hiep. Setelah menghibur pelanggan, Tu Do Hiep sangat murah hati. Ketika membeli untuk dua bibi dan keponakan sepotong perhiasan. Ibu Luong sejak lama sudah berkena dengan gambar seperti ini. Memuji Tu Do Hiep tanpa henti. Filong benar-benar kebalikannya. Dia belum pernah menerima hal yang mahal seperti ini. Jadi buru-buru ingin lepaskan untuk kembalinya. Ibu Luong duduk di sebelah dan berkata bahwa hadiah dari senior. Ambil adalah baik. Apakah kamu mengucapkan terima kasih sudah selesai? Katakan kamu belum memperluas wawasanmu. Jangan bertingkah kekanak-kanakan. Filong membawa penyesalannya dan buru-buru menerima perhiasan itu. Dan pesta-pesta seperti itu, menghadiri semakin banyak. Keadaan pikiran Filong juga berubah. Dia perlahan tenggelam di dunia yang mencolok. Mendambakan kehidupan seperti Ibu Luong. Hanya saja dia tidak ingin menjual harga dirinya. Jadi sebuah ide muncul di hatinya. Berniat mencari di kelompok teman Ibu Luong. Seorang pria parubaya yang tampan dan kaya. Menikah dengan orang itu untuk hidup selama-lama di kehidupan atas tinggi. Dia mengikuti Ibu Luong dan menonton untuk waktu yang lama. Akhirnya seorang pria bernama Kie Kaye sudah berlangkah ke dunianya. Penampilan Kie Kaye benar-benar liberal. Adalah kekasih impian dari gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya. Kali pertama Kie Kaye bertemu dengan Filong. Sudah tertarik oleh kecantikannya. Filong dengan naif berpikir bahwa ini adalah cinta. Hanya dia kurang tahu bahwa
Kie Kaye itu bajingan, hanya suka bermain dan pesta. Sering berbaring di tempat tidur di kamar wanita kaya. Bahkan Filong juga salah satu mangsa Kie Kaye aja. Malam itu, bulan sangat purnama. Kie Kaye menyelinap ke taman dengan senter. Namun Filong sedikit ragu-ragu. Tapi dia tidak bisa menolak pesona Kie Kaye. Berkomitmen untuk memberikan tubuhnya yang berharga. Dia berpikir bahwa sejak ini, Kie Kaye dan dia benar-benar sepasang. Tidak terduga, Kie Kaye baru keluar kamarnya. Kemudian dia melihat pelayan cantik dari rumah Ibu Luong. Kie Kaye lapar jadi dia tidak pilih-pilih. Membawa sang pelayan segera kembali kamarnya. Kebesokan hari, saat masih belum cukup pagi, Filong masih mengingat kegembiraan antara dia dan Kie Kaye. Segera melihat orang di mimpinya sedang keluar dari kamar pelayan wanita. Untuk sementara, Filong sangat cemburu. Bergegas ke kamar pelayan dan pukul pelayan itu. Ibu Luong dibangunkan oleh suara antara dua orang. Setelah bertanya sebentar, dia menemukan kebenaran dari keseluruhan cerita. Filong memiliki Kie Kaye. Bahkan pelayan wanita juga bisa merangkap ke tempat tidur dia. Seluruh keluarga hanya Ibu Luong. Dia selalu mencintai Kie Kaye tetapi tidak bisa memilikinya sejak lama. Dia dengan marah mematahkan kipas yang dia pegang di tangannya. Dia membenci Filong karena merampok orang yang diimpikannya. Juga marah karena tidak bisa membantu Do Hiep yang mengikuti Filong. Biarkan dia kehilangan tubuh murninya yang berharga. Sedangkan Filong, dia sadar bahwa dia telah diganggu oleh orang bajing. Bersembunyi di kamar menangis tanpa suara. Dia menganggap Kie Kaye sebagai takdirnya yang sebenarnya. Tidak terduga dia jatuh ke adegan seperti ini. Filong sangat sakit hati. Bertekad untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke kampung halamannya Shanghai. Ibu Luong mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi tidak melihat hasil, dia membiarkannya memilih. Filong melepas gaun tidur cantik yang dia kenakan. Mengeluarkan pakaian yang tua sebelumnya. Ada juga perasaan keengganan di hatinya. Dia dengan sendiri ke pelabuhan untuk naik kereta pulang kampung. Tidak terduga, di pelabuhan juga sangat ramai orang. Bahkan ada seorang anak yang menangis terseduh-seduh dan buang air besar di celananya. Di udara ada bau keringat kotor. Bahkan di kabin kapal ada pelayan yang berperilaku kasar. Filong sudah tinggal di rumah Ibu Luong. Dia terbiasa menjalani kehidupan yang dilayani oleh orang lain. Dia sudah terbiasa dengan pakaian yang datang dan mengulurkan tangan dan membuka mulut ketika nasi datang. Membiasakan diri keluar masuk tempat ramai. Dia tidak ada cara lain untuk hidup kehidupan di daerah kumuh. Menjalani kehidupan yang miskin seperti sebelumnya. Dia memikirkannya lagi dan memutuskan untuk membuang kopernya. Kembali rumah untuk minta bibinya memaafkan. Bagaimanapun itu adalah inti dari hubungan. Ibu Luong juga tidak tega melihatnya dibuli seperti itu. Memutuskan ke keluarga Kie untuk menikahi Filong. Kie Kaye adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Untuk waktu yang lama, dia tidak dihormati oleh Tuan Kie. Tuan Kie hanya bisa buru-buru anggukan. Dia berharap dia bisa dengan cepat membuang Kie Kaye dari pandangan. Jika dia tidak dapat melihatnya, hatinya tidak akan terganggu lagi. Orang yang paling sulit diyakinkan adalah Kie Kaye. Dia selalu menjadi penyembah selibat. Bahkan menikah. Harus menikah dengan wanita kaya. Ibu Luong juga punya cara untuk menghadapinya. Aku bilang kamu harus menyerah juga. Kamu ingin menikah dengan sang nona kaya. Penglihatanmu terlalu tinggi. Jika kamu sedikit lemah, kamu tidak menyukainya. Jika itu benar-benar seorang gadis dari kekayaan lebih dari 10 juta. Mereka semua dimanjakan. Bagaimana kamu bisa mudah diajak bicara seperti keluarga aku, Filong? Di banyak nilai. Kamu tidak akan bisa menghindari terikat. Tujuan kamu hanya perlu uang untuk bermain aja. Bermain tanpa kesenangan. Perlu uang untuk apa? Dan di tempat lain. Filong bertekad untuk tetap berada di masyarakat atas. Dia belajar cara Ibu Luong. Pergi makan dengan Do Hiep, pria yang sangat tergila-gila padanya. Do Hiep tidak hanya membeli pakaian cantik untuknya. Dengan perhiasan mahal. Tapi juga ajari dia cara menghisap makanan. Cara makan Perancis. Biasa adalah seperti ini.
Mari kita angkat seperti ini. Bagian atas tubuh bulat ke belakang. Mulut ke depan. Kemudian, menghisap makan dengan elegan. Filong terkejut dengan gerakan lucu Tu Do Hiep. Buat dia tertawa dan tertawa bahagia. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan hati Tu Do Hiep. Dengan cara mewah Tu Do Hiep dalam membelanjakan uang, Filong benar-benar jatuh ke dunia emas dan perak. Dia mengikuti pengaturan Ibu Luong. Menikah dengan Kie Kaye. Filong dengan naif berpikir bahwa ketika seorang pria menikah, dia akan tidak bermain lagi. Waktu yang lama, pasti Kie Kaye akan mencintainya. Tapi dia benar-benar salah. Kie Kaye terlahir sebagai pria yang tidak tahu nasibnya. Saat kalian berdua masih berbulan madu, dia sudah berenang bersama gadis cantik yang lain. Adik Kie Kaye juga membantunya membela dengan mengatakan itu. Kakakku tidak melakukannya dengan sengaja. Alaminya seperti itu. Tidak ada yang namanya jujur. Filong sangat sakit hati. Setelah kembali rumah, dia dan Kie Kaye berdebat. Sebuah tamparan jatuh di wajahnya. Filong cinta Kie Kaye, sekaligus juga sangat sakit hatinya. Bulan madu yang tidak bahagia membuat Filong benar-benar frustrasi dengan Kie Kaye. Ada orang yang benar-benar tidak bisa mengubah karakternya. Filong berubah pikiran. Jika dia tidak bisa melakukannya, cintailah satu orang saja, dan dia tidak akan berpisah sampai tua. Maka setiap orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, itu bahkan lebih murni. Secara kebetulan, Tu Do Hiep menemukannya untuk melakukan perjalanan bisnis ke Shanghai. Filong tidak ragu-ragu segera setuju. Tidak terduga, Kie Kaye tidak senang setelah mendengar berita ini. Dia adalah pria yang hanya mengizinkan pejabat untuk menyalakan api. Bukan tidak mengizinkan penduduk menyala lampu. Namun kali ini Filong tidak mendengar katanya. Langsung mengikuti Tu Do Hiep ke Shanghai. Tidak terduga, dia baru pergi. Kie Kaye yang menyelinap ke kamar pelayan lagi. Sedangkan Filong semakin tenggelam di dunia atas tinggi. Dari cermin, dia tampak sudah melihat Ibu Luong sejak muda. Adalah penampilannya saat ini. Filong membuat pilihan seperti bibinya. Dan juga menjadi seorang gadis kampung seperti Ibu Luong. Di rumah dia adalah istri Kie Kaye. Tep di luar dia adalah wanita Tu Do Hiep. Tunggu dia pulang dan peluk Kie Kaye. Kalian berdua hanya bertatap muka tetapi tidak puas. Sesuatu yang bisa mengikat dua orang bersama-sama. Hanya ada sedikit manfaat yang tersisa. Nanti manfaat tidak ada lagi. Pernikahan dengan secara alami juga akan berakhir. Filong dari jauh melihat seorang gadis kampung. Diseret ke atas oleh beberapa pria. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Karena wanita-wanita itu sedang dipaksa oleh kehidupan untuk memilih jalan yang sesat. Dan dia mesum sendiri. Secara sukarela menikmati daya pikat uang. Menjadi budak uang. Hidup tidak bisa dua arah. Ingin dapatkan sesuatu, juga harus mengorbankan sesuatu. Karena uang bisa mengorbankan harga diri. Karena karir bisa mengorbankan cinta. Hanya menunggu masa depan. Berapa banyak orang yang ditelan oleh kesepian? Berapa banyak orang yang tidak pernah menyesali pilihan mereka di masa lalu? Manusia selalu menjawab pertanyaan pemilihan sebelum berdiri di depan kesempatan. Kehilangan dan memiliki keduanya dalam pikiran yang sekilas.